Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya udah kedengeran teman-teman? Beneran, Bu. Oke, siap. Baik, minta open cam dong. Masa saya doang yang open kameranya? Teman-teman, soalnya kan jadi biar berasa kalau kita tuh lagi berkomunikasi. Jadi nggak kayak saya ngobrol sendirian gitu. Nah, Wi sehat, Wi. Oh, sehat. Kan kelihatan mana yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah teman-teman kita bisa berkumpul ya di kegiatan belajar mengajar hari ini di cuaca yang berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita hujan, gemercik, kalau sekarang terang benderang dan semangat semuanya ya, insya Allah. Baik, teman-teman, Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan berkah serta rahmatnya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa ya? Berdoa selesai. Baik. Baru ada 12 orang, nanti yang lain menyusul. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Baik, sebelum dimulai teman-teman ada pertanyaan terkait tugas kemarin? Sudah jelas, Bu. Jelas ya. Baik, Ya, Bu. teman-teman, dikumpulkannya nanti tanggal pertemuan keempat yaitu di tanggal 20 April ya Wi ya. Iya, Bu. Hmm, jadi masih lama teman-teman tanggal 20 April. Baru ini ya. Sekarang layarnya sudah di-share, apa terlihat jelas teman-teman? Sudah, Bu. Ya, baik. Bismillah. Baik, sekarang kita pertemuan kedua di mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Kemarin sudah kita jelaskan apa sih administrasi negara. Ada yang masih ingat nggak? Apa sih itu bedanya ilmu administrasi negara sama ilmu administrasi publik? Dari 12 orang ini ada yang mau coba mengungkapkan, kemarin sudah dibahas perbedaan ilmu administrasi negara dengan ilmu administrasi publik. Kalau Nggak ada. administrasi negara lebih ke pemerintahan, kalau administrasi bisnis itu, Bu, lebih ke profit. Nggak ada ya. Baik. Kalau ilmu administrasi itu apa sih, teman-teman? Kan kemarin itu ada dua jenis ya. Ilmu administrasi itu ada pengertiannya ilmu administrasi dalam arti sempit dan ilmu administrasi dalam arti luas. Ada yang mau mencoba menyampaikan? Belum open mic, Wi. Tadi deh nggak open mic ya, Bu? Nggak kedengeran, tah? Kedengeran kalau yang Oh, kedengeran. awal. Oh, oke. Kalau administrasi secara sempit itu
catat mencatat. Ya, Itu bukan sih, Bu? iya betul. Nah, kalau dalam arti luas itu administrasi itu kerjasama. Ya, baik. Udah itu aja. Ada Iya. lagi teman-teman yang lain? Apa sih Pin? Ih, Pin jangan senyum-senyum. Hmm. Ya, kalau misalkan arti administrasi secara sempit, surat menyurat gitu kan, itu administrasi formulir, itu disebut administrasi. Padahal inti dari administrasi itu luas, jadi ada kerjasama dalam sebuah organisasi, menjalankan tugas manajemen, gitu. Ya, baik. Nah, kita reminder dulu review pertemuan ke-1 yang kemarin. Nah, ini teman-teman diingat aja, administrasi itu keseluruhan proses dari kegiatan organisasi dan manajerial yang dikepalai oleh seorang pemimpin untuk mengambil keputusan untuk tujuan organisasi. Jadi, inti dari administrasi adalah organisasi, inti dari organisasi adalah manajemen, inti dari manajemen adalah kepemimpinan, inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan, hubungan antar manusia, atau bisa diganti juga inti dari kepemimpinan adalah tujuan. Jadi yang menentukan, maju apa sih, yang menentukan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu adalah pemimpin. Jadi inti dari manajemen itu kepemimpinan, inti dari kepemimpinan itu adalah tujuan. Ya, baik. Jadi ini, pengertian dari administrasi. Baik, teman-teman, di sini perbedaan nih yang kemarin, perbedaan administrasi dan manajemen digolongkan, 8 ya berdasarkan perannya. Soalnya beda-beda tipis ya. Apa sih administrasi? Karena inti dari administrasi itu adalah, organisasi dan manajemen. Nah, apa sih bedanya? Nah, bedanya di sini teman-teman. Udah pada oke, jam 8.30. Nah, perbedaan administrasi dan manajemen yaitu bisa dilihat, ini yang terbaru ya tahun 2022, pengantar ilmu administrasi dan manajemen, menurut Dr. Aditya Wardana, administrasi adalah tindakan mengelola seluruh organisasi yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya kan? Lalu manajemen adalah suatu cara sistematis. Jadi tindakan mengelola dengan cara untuk mengelola gitu kan. Nah, beda-beda tipis kan, jadi agak bingung gitu kan, apa sih kalau misalkan ditanya manajemen, sedangkan, tren di Indonesia seperti yang kemarin kita bahas, bahwa, lebih tren, lebih tren kata manajer dibanding administrator. Padahal administrator itu lebih tinggi kedudukannya dibanding manajer. Tapi kalau misalkan kita tanya kan, seperti yang Bu Nung sampaikan kemarin, bahwa, apa sih itu, eee, pekerjaannya apa? Hanya administrasi, staf administrasi. Beda kalau misalkan kita tanya, pekerjaannya apa? Manajer. Nah, justru ada kesalahan kaprah di awal bahwa kedudukan manajer lebih tinggi dari seorang administrator atau staf administrasi. Itu kesalahan yang memang sudah Eee, ada di sini, di Indonesia. Nah, tapi teman-teman kan sudah tahu nih, sebenarnya administrasi itu lebih tinggi kedudukannya dari manajemen, dari manajer gitu. Ya, hanya penyebutannya saja. Karena kalau keseluruhan proses manajemen itu eee, dikelola oleh, administrasi. Baik, di sini berdasarkan perannya, administrasi berperan sebagai penentu, sedangkan manajemen berperan sebagai pelaksana. Nah, ini bedanya. Yang kedua,
Berdasarkan kewenangannya, administrasi berwenang pada level atas, sedangkan manajemen berperan pada level menengah ke bawah. Kenapa sih kalau misalkan perannya sebagai penentu? Iya, keseluruhan proses manajemen itu tergantung dari administrasi. Nah, kalau misalkan berdasarkan kewenangannya, administrasi berwenang pada level ke atas. Nah, iya, administrasi itu menentukan, mulai dari memformulasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi. Sedangkan untuk melaksanakan kegiatannya yang sudah ditentukan oleh, administrasi itu di level manajemen. Nah, selanjutnya, berdasarkan pekerjaannya. Administrasi bertujuan untuk menentukan tujuan dan menyusun kebijakan. Nah, dari awal nih digodoknya, sekaligus membuat formulasi dari rencana yang dibuat. Sedangkan manajemen bertugas sebagai pelaksanaan atau aktor dalam menerapkan dan rencana maupun kebijakan yang telah dibuat. Jadi, yang menentukan kebijakannya itu adalah administrasi sendiri. Sebentar lihat WA. Nah, saya ulangi, berdasarkan pekerjaannya, administrasi bertujuan untuk menentukan tujuan, menyusun kebijakan, sekaligus membuat formulasi. Jadi yang menggodok apa yang harus dilakukan oleh manajemen itu adanya di level administrasi. Sedangkan manajemen bertugas sebagai pelaksana atau aktor dalam menerapkan rencana maupun kebijakan yang telah dibuat oleh administrator. Di sini. Berdasarkan penerapannya, administrasi banyak diterapkan pada kantor pemerintahan, rumah sakit, perusahaan bisnis, organisasi pendidikan, organisasi keagamaan, hampir keseluruhan ya, hingga militer ya. Makanya kenapa sekarang kita kelas ini bergabung dengan kelas online, dengan kelas teman-teman baru yang dari kepolisian, itu karena memang administrasi juga dipelajari, administrasi juga diterapkan di eee ranahnya militer. Sedangkan manajemen diterapkan hanya pada organisasi bisnis, khususnya organisasi bisnis yang menghasilkan profit, ya. Berdasarkan fokus tujuannya, administrasi fokus untuk menentukan alokasi terbaik dari sumber daya yang terbatas, sedangkan manajemen fokus untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan. Berdasarkan wilayah operasinya, administrasi memiliki kontrol penuh terhadap semua aktivitas dalam sebuah organisasi, sedangkan manajemen bekerja di bawah administrasi. Ya, berdasarkan istilah profesinya, seseorang yang bekerja mengurus segala urusan administrasi disebut administrator, sedangkan seorang yang bekerja untuk mengelola pekerjaan dan karyawan demi mencapai tujuan tersebut disebut manajer. Berdasarkan fungsinya, fungsi administrasi mencakup undang-undang dan penentuan, sedangkan fungsi manajemen bersifat mengatur dan eksekutif. Ya, baik di sini ada 8 perbedaan. Sebelum kita masuk ke materi inti tentang administrasi publik, saya ingin teman-teman tahu dulu nih. Jadi enggak ini pintu masuk gitu istilahnya. Apa sih administrasi itu? Nah, sedangkan yang banyak di luaran itu nanti apalagi akan ada, mata kuliah manajemen perkantoran modern, ada juga mata kuliah administrasi perkantoran modern. Nah, jadi kita ini administrasi atau manajemen sih gitu. Nah, ini pintu masuk teman-teman mumpung masih awal kita di sini, di baru semester 2. Jadi, kita pahamkan dulu nih perbedaan administrasi dan manajemen. Nanti kita lanjut lagi perbedaan administrasi negara, administrasi publik, dan administrasi bisnis. Baik, teman-teman di sini ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah jelas atau ngantuk?
Jelas, Bu. Jelas ya, baik ya. Perbedaan manajemen dengan administrasi. Baik, sekarang kita masuk ke perbedaan. Ini kursornya kemana? Nah, perbedaan dari administrasi bisnis, administrasi publik, dan administrasi negara. Nah, perbedaan yang pertama yaitu terletak pada tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya yang digunakan. Administrasi bisnis tadi, betul kata Dewi, administrasi bertujuan untuk perusahaan, jadi menentukan profit, untung atau rugi, ya pasti harus cari untung. Nah, sedangkan administrasi publik bertujuan untuk tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah apa sih? Kesejahteraan sosial kan, Ya, kesejahteraan Bu. masyarakat. Tuh. Nah, administrasi negara bertujuan untuk mencapai tujuan negara. Nah, selanjutnya sumber daya yang digunakan. Sumber daya yang digunakan dalam administrasi bisnis adalah proses perencanaan, pengorganisasian, POAK yang kemarin ya kan? Perencanaan, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, itu pokoknya kalau misalkan ini ingat nih di situ, baik. Ini sumber daya yang digunakan, administrasi perusahaan. Administrasi bisnis bertanggung jawab untuk pengelolaan operasi perusahaan, pengembangan produk, pemasaran, dan keuangan. Nah, udah jelas ya tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan administrasi publik udah beda jauh ya teman-teman ya. Sedangkan administrasi publik adalah proses perencanaan, perorganisasian, diulangi lagi pokoknya karena memang proses dari manajemen adanya di bawah administrasi. Nah, mencapai tujuan pemerintah. Administrasi publik bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik, mengelola sumber daya, dan mengelola hubungan dengan masyarakat. Nah, sedangkan administrasi negara apa nih teman-teman? Proses perencanaan tadi, planning, organizing, controlling, actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan negara. Nah, administrasi negara bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengelola hubungan dengan negara lain. Nah, jadi tadi kenapa sih kita bergeser dari administrasi negara ke administrasi publik tadi? Hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan privat itu di administrasi lebih terangkul gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan administrasi negara mengelola hubungan dengan negara lain. Jadi masyarakat dan stakeholder ya yang termasuk pihak swasta itu tidak diperhitungkan di situ ya. Oke. Selanjutnya ada lagi perbedaan yang spesifik nih teman-teman. Perbedaan spesifik antara administrasi bisnis, administrasi publik, dan administrasi negara. Administrasi bisnis lebih mengutamakan profit. Ya, pokoknya ingat, tujuannya, mulai dari tujuannya udah beda. Kalau administrasi bisnis lebih ke profit oriented dan efisien dalam mengelolanya, sementara administrasi publik dan administrasi negara lebih mengutamakan pelayanan publik dan kepentingan umum. Administrasi bisnis dijalankan oleh perusahaan atau oleh swasta, sementara administrasi publik dan administrasi negara dijalankan oleh pemerintah. Administrasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan keuntungan. Sementara administrasi dan negara bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya administrasi sosial. Administrasi bisnis memiliki sistem pengambilan keputusan yang lebih fleksibel dan cepat dibanding administrasi publik, dan administrasi negara yang cenderung lebih banyak melalui proses yang formal dan melibatkan banyak pihak. Administrasi bisnis mengutamakan akuntabilitas kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan, sementara administrasi publik dan administrasi negara mengutamakan akuntabilitas kepada masyarakat dan rakyat. Ya. Baik, jelas ya teman-teman ya? Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Wah, foto siapa ini? Ada si pengguna itu. Foto siapakah ini? Ya, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn ini menyampaikan teorinya bahwa
perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Paradigma merupakan suatu cara pandang. Nah, kita juga mempelajari sejarahnya nih. Ada perubahan nih, makanya kan kayak kemarin itu kita, kenapa sih dulu jurusannya administrasi negara, tapi kok lulusan gelarnya itu administrasi publik. Nah, ini kan pertanyaan mendasar. Kalau misalkan orang awam nanya, tapi ini adalah core kita, gitu kan. Sama halnya seperti saya, kenapa sih harus ada bank syariah dengan bank konvensional? Nah, itu kan harus melekat pada jiwa kita perbedaannya itu. Jadi teman-teman juga harus hafal, udah di luar nalar. Kenapa jurusannya administrasi negara, kok gelarnya ilmu administrasi publik? Kayo, kenapa? Nah, ini jawabannya teman-teman. Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigmanya. Jadi berubah teman-teman karena objek dan subjek kita adalah manusia. Manusia itu kan sifatnya kan berubah seperti kebiasaan kita gitu kan. Ketika apa ya istilahnya ya kalau yang berubah gitu beradaptasi dengan perkembangan zaman lingkungan kayak gitu. Nah, di sini ada peneliti, ada pendapat ahli menurut Thomas Kuhn tahun 1970, paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada satu masa tertentu. Ya, jadi nanti ke depannya akan ada lagi perubahan paradigma di administrasi publik. Apabila cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar atau mengalami krisis menjadi dan cara pandang yang demikian menjadi kurang berwibawa. Orang mulai mencari cara pandang yang lebih sesuai atau dengan kata lain muncul satu paradigma baru. Dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu, administrasi publik, anomalis pernah terjadi beberapa kali dan terlihat pada pergantian cara pandang yang lama dengan yang baru oleh sekelompok pakar. Ya, di sini teman-teman. Nah, dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, anomalis pernah terjadi beberapa kali dan terlihat pada pergantian cara pandang yang lama dengan yang baru oleh sekelompok pakar. Yang itu yang pertama, pandangan paradigma old public administration, selanjutnya paradigma new public administration. Nah, muncul nih paradigma new public management. Ada di teorinya bahwa beralih nih. Makanya kenapa lebih populer manajemen dibanding administrasi. Tapi kita kembalikan lagi bahwa manajemen di bawah administrasi. Baik. Nah, di sini paradigma new public service. Apakah ada nanti turunannya lagi pandangan yang kelima? Bisa jadi. Bisa jadi teman-teman nanti yang merubah itu bisa ada kemungkinan untuk semua berpendapat jika memang sesuai dengan sudah diteliti gitu berdasarkan hasil penelitian. Empat paradigma ini juga hasil penelitian, hasil perkembangan teori, uji teori, nah kayak gitu. Nah, itu adalah pekerjaan seorang administrasi publik. Ya, baik. Sini. Oke, di sini perbedaannya relasi birokrasi dan publik atau masyarakat. Old public administration, publik sebagai klien yang menerima layanan. Sedangkan di paradigma new public management, publik sebagai customer, individu yang otonom, relasi sukarela sama rational choice. Nah, sedangkan new public service, publik sebagai citizen, bukan netizen ya, citizen, warga negara dan hak dan kewajiban yang sama. Relasi tidak semata sukarela, tapi juga apa nih artinya? Ada yang tahu? Ada yang pintar bahasa Inggris? Dewi, Bu, Dewi. Pinter. Dewi pintar bahasa Inggris ya. Apa Wi artinya Wi?
Yang mana, Bu? Enggak juga, Bu. Nih, menurut New Public Service, relasi birokrasi dengan publik itu dikatakan bahwa publik sebagai citizen atau warga negara kewajiban yang sama. Relasinya yaitu tidak semata sukarela, tapi juga nih. Diam dulu, Dek. Mana mas? Kamu dua. Mana? Mama. Mana uang seribu dede? Nggak ada sih. Mama. Mama yang nacing sedang nganjar. Please. Teh Eva di unmute dulu, Teh Eva. Teh Eva di unmute. Unmute. Iya. Lanjut, Bu. Iya, apa dulu artinya? Wi cari artinya apa artinya coba? Consent itu apa ya? Paksaan. Ayo, maksudnya apa coba? Tidak semata sukarela, tapi juga harus dipaksa gitu. Apa ya? Oke, Tidak next. sih. Nanti kita bahas ya teman-teman ya, New Public Service. Jadi sekarang yang kita anut adalah kita sebagai warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Makanya sekarang ada pemilu. Nah, itu hasil dari new public service. Jadi bukan hanya kalau new public management itu kita dulu nggak ada pemilu tuh, nggak ada pilkada. Jadi nggak ada pilkada ya, nggak ada pemilu itu hanya pilpres saja. Tapi di new public service akhirnya kita bisa memilih kepala daerah, memilih anggota-anggota legislatif. Nah, itu di New Public Service karena warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama. Dan juga kita itu bukan hanya sukarela, tapi juga ada sebuah pemaksaan atau tadi nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Ini inti dari perbedaan-perbedaan paradigma dari Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Oke, nih. Ada iklan ya teman-teman ya. Baik, bagaimana kepentingan publik dirumuskan? Menurut Old Public Administration, formulasi kebijakan monopoli dari legislatif atau politisi dikotomi politik dan administrasi. Apa coba? Ayo. Pokoknya, jadi intinya, kalau dulu itu nggak ada dengar pendapat, itu nggak ada kalau dulu. Jadi ketika DPR atau DPRD itu menentukan kebijakan, itu nggak ada partisipasi dari masyarakat. Kalau sekarang kan kita ada kan, ada partisipasi gitu kan, diwakili oleh sebagian masyarakat yang bisa menyampaikan aspirasinya. Oke, selanjutnya new public management. Pilihan atau keputusan individu lebih diutamakan daripada keputusan pilihan kolektif. Nah, kalau dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang new public service. Peran negara membantu warga negara mengartikulasikan kepentingan publik, menyediakan forum bagi dialog publik. Baik, ada yang tahu dialog publik saat ini disampaikan kemana nih kalau misalkan kita mau menyampaikan pendapat atau apa gitu? Gimana? Ada tahu dengan paradigma terbaru New Public Service? Ya, biar aktif. Lewat, ada yang mau menyampaikan New Public Service?
Peran negara membantu warga negara mengartikulasikan dan menyediakan forum bagi dialog publik. Baik, pas. Oke. 4 fase administrasi publik. 4 fase administrasi publik tadi, bahasa istilahnya beda ya. Kalau ini menurut Sabir tahun 2007 menggunakan 4 fase administrasi publik yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi publik. Yang pertama, tradisional public management yang berorientasi pada hierarki, kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal, rasional, otoritas, dan profesionalitas. Sedangkan public management yang memusatkan perhatian pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian, sumber daya, efektivitas, orientasi pada kekuatan pasar, dan lebih sensitif terhadap kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan juga peran sektor swasta yang lebih besar memperkecil ukuran sektor publik dan memperkecil domain dari traditional public administration. New Public Management yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan inovasi, orientasi pada panjang ya. Ini nanti bisa dibaca. Kalau saya lebih senang yang ini. Governance yaitu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan di mana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antar masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses di mana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaan-perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang sehat. Sementara sektor swasta memainkan perannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat madani, civil society, menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat. Ya, oke, di sini ya, udah dirangkum nih. Kalau governance yang terakhir ya, paradigma terakhir, pemerintah diharapkan dapat memainkan perannya. Jadi semuanya ada peran-peran masing-masing. Ya, peran pemerintah yaitu menciptakan lingkungan politik dan hukum yang sehat, ya. Sementara sektor swasta memainkan peranannya dalam menciptakan dan pendapatan, sedangkan masyarakat menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat. Nah, di sini perkembangan ilmu dan praktek sektor publik dari administrasi ke manajemen. Sampai 1900 terakhir berarti di Nah, ini juga ada tokoh-tokohnya ya teman-teman ya. Perkembangan administrasi publik ya, paradigmanya. Paradigma 1, pengelolaan nanti bisa dibaca, ini udah ada rumus, udah ada, maksudnya udah ada penjelasannya di sini. Sudah dirangkum. Nah, baik. Dari paradigma tadi, paradigma administrasi publik, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan? Oke, sebelum lanjut, saya absen dulu ya. Ini nggak ada partisipasinya, sudah jelas kah atau gimana?
Hadir, Bu, hadir. Hadir. Hadir ini menyimak Udah lagi. jelas Bu, jelas. 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 Iya, terus di lapangan gimana? Fakta di lapangan, apa yang teman-teman rasakan, kayak gitu. Bu. Assalamualaikum. Suaranya agak kesendat suaranya ya. Ini baru pada Suara saya masuk nggak Bu, jelas. baru pada masuk, baru pada paham ya Bu. Ibu, hapunten Bu. Iya, kenapa? Ini punya Belum Lema baru masuk. masuk suara ibunya. Dari tadi nggak ada suaranya. Nggak ada, nggak tahu ngedengerin apa. Ada, cuman nggak Assalamualaikum Bu, Bu. nggak akan. Ibu, kayaknya sinyal nih lagi kurang bersahabat. Ya gini ya, Assalamualaikum. kalau online kan kayak gini ya jadinya ya. Maaf Bu nih, kok baru gabung ini nih. Waduh, bisa masuk ke sini nih. Ya Iya, Bu, ya. agak kurang dengar Bu. Ini ada yang nama pengguna Zoom. Ini namanya siapa ya? Ini teman-teman udah pakai nama masing-masing kan? Udah. Oh, di sini. Udah, Biar Bu. Wijaya, Bu. Pengguna Ya. Zoom. Sudah. Ajis Bu belum. Ajis Bu belum Bu. Ajis. Ajis. Ujungnya. Update Bu. Ajis tuh. Ajis Bu. Siap. Soalnya baru nge-download Bu. Baru download Zoom, Ajis. Ya Bu. Oh, handphonenya baru. Enggak, aplikasinya baru download. Oh, kan nanti ke depan pasti pakai Zoom terus. Iya. Soalnya baru kemarin dihapus tuh. Tunggu di depan aja, Pak. Hah? Tunggu di depan aja. Nanti dimasukin Bu. Nanti kalau ada yang lain bisa nggak, Ibu? Ya, ditunggu dulu, Pak. Ntar penjelasannya terpas. Saya dulu laporan dulu, Pak. Oh, saya nunggu gitu. Iya, nunggu dulu di depan ya. Tunggu apa? Tunggu. Ini nyata nggak? Kartu ada. Coba, tunggu di bawah. Oh, di sini. Ada normal. Ini lagi dulu, Pak. Ini mau kita laporan. Ibu Bu Oke, Nung sip. katanya belum masuk-masuk. Kenapa Bu Nung? Iya. Nggak bisa masuk-masuk katanya Bu. Kenapa itu? Kurang tahu Bu. Ya Allah, ada yang nggak bisa protes katanya. Halo Bu. Assalamualaikum. Kalau masuk Bu. Iya, nggak apa-apa. Oh. Muhtiar Bu, Muhtiar. Dari tadi ini masuk kemana ini? Kelas. Aku ya. Neng Mila. Absennya gimana? Coba Bu, tolong absen dulu, takut nggak ada yang itu, Bu. Takut salah masuk kelas. Iya benar Bang, benar. Absen. Absen. Soalnya. Oke, siap. Kita absen dulu ya. Yang saya absen itu, bentar. Aku stop share screen dulu ya. Nanti ya Pak, ditunggu ya. Oke, Takutnya. Nah, kelihatan kan Pak Amin. Baik, untuk yang di absen,
Mantap, Pak Amin. Asal tau kata pohon ngopi we nah. Ya. Untuk yang di absen, open cam ya. Yang pertama Pak Aep Abdurrahman. Pak Aep nggak hadir ya. Ini udah nggak bisa. Tapi apa? Kita Pak Aep hadir, Pak Aep. Itu Bapak itu. Pak Aep nggak ada ya. Pak Aep nggak hadir. Oke. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya kenapa kedebet Pak? semua mobil ini nggak bisa. Orang. Ya. Oke, yang kedua Afriza Mahyara. Afriza hadir. Ahmad Fauzi Hendra. Ajib. Amarudin. Bagus Yulian. Hadir, Bu. Baik, bagus. Mana? Oke, siap. Dari jam berapa, Mas Bagus? Tadi itu dari pagi, Bu, dari pertama mulai. Dari pagi ya, udah ikutan ya. Berarti Ya, udah tahu ya aman. perbedaan manajemen sama administrasi negara, publik, udah ya. Udah jelas, Bu. Paradigmanya juga sudah ya. Oke. Dayatullah, Pak Dayat. Dayatullah ada? Kayaknya sama apa saya. Ada ya Pak Dayat ya? Bu. Ya? Hidayat nggak ada. Izin katanya, Bu. Sebagai dia. Ya. Dewi ada. Dewi Marliana ada nggak Dewi Marliana? Dewi mah Dewi Nur Sapitri, Bu. Sabar, weh, sabar. Sabar, weh, sabar. Semangat amat. Basta, Bu. Oke, Dewi Marliana nggak ada ya? Dia Jarsia. Oh, salah masuk saya berarti. Ruangan saya, ruangan aku. Ruangan mana? Iya, Pak Amin nggak ada di sini. Pak Amin absennya. Iya, baru saya masuk salah saya. Iya, boleh keluar dulu. Makasih Bu ya, makasih Bu ya. Sama-sama. Salah kamar, Pak Amin. Salah Amin kamar. lagi ngopi ya. Tuh. Salah kamar. Oke, dia Jarsia nggak ada. Njat Sudrajat, Panjat kemana ya? Panjat. Ada, Bu, ada, Bu. Kita Krishna. Mana Ada Panjat? itu, Bu. Derajat ada. Ada ya? Tadi salah masuk lagi. Yes, salah masuk tadi ke Pak Krishna. Ya udah nanti terakhir aja berarti absennya ya. Nunggu masuk dulu. Ini ada ini di ini. Ya, Bu, terakhir aja, Bu. Oke, saya share screen lagi ya. Kita lanjut ke materi, baik teman-teman. Di sini oke, di sini tadi ya ada perubahan pemikiran.
dari administrasi negara dari tahun 1870 sampai saat ini. Baik, teman-teman di sini prinsip-prinsip dasar administrasi publik. Pengertian dapat ditinjau dari 3 sudut. Administrasi dalam arti ini kembali lagi ke pengertian. Pengertian publik. Publik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan adalah orang banyak atau umum. Sedangkan dalam bahasa Inggris, publik diserap dari kata public, artinya bangsa dan negara, dalam jumlah yang besar atau dipertahankan atau digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Publik adalah masyarakat umum sebagai anggota dari masyarakat dalam negara. Publik adalah warga negara yang terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Menurut teman-teman, publik apa? Okay. Pengertian administrasi publik. Keputusan tentang apa yang harus diselenggarakan atau apa yang harus diberikan kepada masyarakat. Merupakan proses penyelenggaraan dari apa yang telah diputuskan. Suatu studi tentang bagaimana macam-macam badan pemerintahan diorganisir, dilengkapi dengan tenaga ahli, serta digerakkan dan dipimpin. Administrasi publik adalah ilmu pelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Nah, prinsip-prinsip dasar administrasi publik. Yang pertama, lokus administrasi publik. Lokus itu tempat ya. Organisasi publik, ya. Lokus itu tempat. Tempat administrasi publik yaitu organisasi publik, kebijakan publik, pelayanan publik, sama manajemen publik. Lokus dari administrasi publik yaitu ada 4, organisasi publik yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan publik itu alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kepentingan publik diwakili dengan baik dan kebijakan tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pelayanan publik, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Manajemen publik, suatu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana. Nah, sedangkan fokus dari administrasi publik yaitu kepentingan publik dan urusan publik. Kepentingan publik adalah segala sesuatu yang diperuntukkan bagi upaya pemenuhan kebutuhan orang banyak atau masyarakat secara umum. Urusan publik, kepentingan bersama masyarakat atau negara secara luas, ini termasuk kegiatan dan tanggung jawab yang dijalankan oleh pemerintah atau otoritas publik yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum. Contoh urusan publik, pendidikan, menyediakan pendidikan dasar dan menengah serta mendukung pendidikan tinggi. Ya, contohnya apa? Selain contoh kerjanya, contoh kebijakannya di bidang pendidikan. Ada yang mau menyampaikan? Contoh urusan publik di bidang pendidikan. Ada yang mau menyampaikan? Boleh? Ayo, Ge, aktif dong. Publik di bidang pendidikan, misalnya wajib dasar 9 tahun, terus sekarang 12 tahun ya. Terus kebijakan dana BOS, jadi dari jenjang kelas 1 SD sampai SMA itu gratis. Terus kebijakan KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu untuk teman kuliah tuh, kan gratis untuk biaya kuliahnya. Sampai pendidikan tinggi juga bisa gratis kalau ada Kartu Indonesia Pintar.
Nah, itu adalah contoh urusan publik, contoh kebijakan yang ada di bidang pendidikan. Oke, kalau di bidang kesehatan, memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta mengelola program-program kesehatan masyarakat. Contohnya, ayo dong. BPJS, Bu. Betul sekali. BPJS terkait Contohnya adalah BPJS. Selain BPJS, ada lagi? Ayo, SKTM, ayo. Bu. SKTM, oke, betul. Ada lagi, silakan. Ada lagi? Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, kan itu biayanya nggak mahal. Terus ditambah lagi sekarang posyandu. Posyandu itu vaksinnya itu lebih mahal dibanding yang ada di rumah sakit. Teman-teman, jadi kalau misalkan jangan malu kalau misalkan nanti nih yang sudah berkeluarga, istrinya atau anaknya itu untuk cek kesehatannya di posyandu. Itu adalah fasilitas atau kebijakan publik urusan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah kita. Ya, vaksinnya bagus, bidannya juga, maksudnya itu tuh udah fasilitas baik sih menurut Kian. Oke, selanjutnya contoh urusan publik nih, bapak-bapak polisi, contoh publik meliputi yang keamanan. Contohnya apa? Surat izin keramaian, Bu. Baik, surat izin keramaian. Ada lagi? Yang kalau kita di jalan itu lampu merah itu udah termasuk dari Surat urusan izin publik mengemudi, tentang Bu. iya SIM. Oke, kalau SIM itu kan ya betul. Maksudnya yang lebih terasa sama kita itu rambu jalan, terus Rambu-rambu lalu lintas, Bu. iya betul, eh, lampu Marka-marka merah. jalan. Iya, itu Jadi adalah setiap pengemudi harus memperhatikan setiap marka jalan, itu kan demi keamanan dari si pengemudi itu sendiri ya sebagai pengguna jalan gitu. iya betul. Itu adalah contoh urusan publik meliputi keamanan kebijakannya itu. Nah, bayangkan kalau misalkan kita nggak ada lampu merah, nggak ada lampu lalu lintas, lampu merah. Baik, Bu Nung, selamat datang. Bu Nung kemana? Aku sendirian. Saya 5 kali mencoba masuk ke Masya aplikasi Allah, susah Bu, ya? karena versinya udah old, jadi harus saya perbaharui dulu. Oh, oke. Baik. Ya, seperti itu. Lagi, nah, Iya. infrastruktur, teman-teman, ayo. Urusan publik, jalan, contoh Bu. urusan. Ya, Pembangunan jalan dan jembatan, Bu. baik. Pembangunan jalan, jembatan, Bu. Betul. Membangun dan memelihara infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, transportasi umum, air bersih. Bandara, Bu. Jadi, Bandara. ya, Bandara. Muhtiar, baik, terima kasih. Ya, transportasi umum termasuk infrastruktur loh, teman-teman. Jadi infrastruktur itu bukan hanya tentang jalan. Jadi transportasi umum, air bersih, Mobil angkot, Bu. Kereta api, Bu. Kereta api. Transportasi. betul, Mobil angkot, KAI Bu. ya, betul. Iya, transportasi umum itu angkot, angkutan umum, betul. Sanitasi, listrik itu juga sama. Contoh, nih, contoh urusan publik ya. Jadi itu adalah ini fokus-fokus teman-teman yang nanti aku ingatkan ini bisa teman-teman bahas nanti dalam penelitian skripsi. Walaupun teman-teman masih semester 2, tapi ini adalah apalagi tadi yang keamanan ya. Maksudnya teman-teman yang dari Polres, teman-teman yang dari Polres atau Polsek, ini bisa jadi kajian teman-teman juga gitu. Walaupun kita jurusannya administrasi publik gitu kan. Jadi bukan hanya pemerintahan, tapi semuanya tuh, mulai dari pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur. Infrastruktur juga bukan hanya jalan, tetapi juga transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik. Bahkan pembangunannya juga bukan hanya pembangunan fisik, tapi pembangunan
ideologi pemikiran gitu. Nah, itu juga termasuk infrastruktur. Baik, ekonomi, mengatur kebijakan ekonomi termasuk pajak tuh. Ada jurusan administrasi publik, konsentrasinya pajak karena memang kita bersinggungan juga gitu. Jadi keseluruhan makanya luas ya. Mengatur kebijakan ekonomi termasuk pajak, perdagangan, investasi dan perlindungan konsumen. Teman-teman juga nanti akan belajar perpajakan juga. Oke, lingkungan, melindungi dan memelihara lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan mengatasi masalah lingkungan seperti polusi udara dan air ya. Jadi ini juga harus teman-teman bahas, bisa dikaji. Kebijakan sosial, mengelola program-program bantuan sosial, perlindungan anak, perawatan lanjut usia dan rehabilitasi sosial. Kalau ekonomi, contoh urusan publik yang di kebijakan pemerintah terkait ekonomi apa teman-teman? PKH, Bu. BLT. PKH itu masuknya ke sosial atau ekonomi? Saling ya sama ya. Lingkungan. Kalau PKH itu masuknya ke sosial, Bu. Ya, tapi maksudnya tujuannya itu kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Perekonomian. Iya. Bantuannya berupa uang atau beras. Untuk UMKM kan. Ya, kalau untuk masyarakat yang kurang mampu sih, Bu. Ya. Kalau PKH. Iya, betul. Kalau ekonomi, Bu, ada semacam program-program yang digulirkan oleh misalnya contoh salah satu perbankan, misalnya BRI, itu untuk pengembangan UMKM. Iya, Bu. KUR ya, KUR. Iya, terus KUR, kemudian dari koperasi juga, koperasi apa setempat gitu ya, kayak UMKM gitu kan. BUMD kita koperasi Mekar. Ya, itu Mekar. Simpan pinjam. PKH kata Bu Lia itu untuk orang tidak mampu, tetapi di lapangan kebanyakan yang mampu, yang emasnya segini itu yang dapat, terutama keluarganya RT, RW, dan juga kemungkinan keluarganya Pak Lurah. Maaf Bu Lia. Itu permasalahannya itu Pak. Iya. Emang itu permasalahan yang ada di lapangan. Ya. Artinya mungkin ini salah satu bentuk apa namanya pemimpin kita tidak amanah. Mohon maaf ini yang merasa jadi pemimpin. Mohon maaf. Itu permasalahan yang ada di lapangan itu yang harus diatasi. Iya, itu teknis mungkin Bu Lia ya. Punten Bu Dosen. Iya, baik. Pak Pardi, terima kasih ya Pak Pardi. Baik, kita bungkus dulu ya. Nanti kita diskusinya kalau pas tatap muka ya, minggu depan insya Allah mudah-mudahan sehat semuanya. Kita ketemu lagi, kita bahas tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi ya. Mau prakteknya seperti apa, nanti kita bahas. Oke, betul. Banyak sekali Pak Pardi ya. Nanti kita kaitkan dengan teori juga ya Pak. Baik. Terima kasih ya Pak. Ada lagi teman-teman? Oke, selanjutnya di lingkungan, melindungi dan memelihara lingkungan alam, mengelola sumber daya alam, dan mengatasi masalah lingkungan seperti polusi udara dan air. Ayo, apa contohnya kebijakan publik, kebijakan pemerintah terkait lingkungan? Pemerintah Bu, salah satu contoh terkait lingkungan alam Bu ya. Terutama Kali Cujung, contoh mungkin pemerintah Kabupaten Serang telah membuat aturan atau perda terkait lingkungan air, karena air Cujung itu sudah terkena limbah. Mungkin bentuk ininya pemerintah membuat aturan. Yang kedua mungkin perusahaan selain Cujung banyak sekali Bu di Serang ini yang kena polusi, terutama di daerah Cikande yang kemarin juga muat diliput bahkan di demo itu polusi dari asap. Itu mungkin karena izinnya ataunya ininya mungkin kan dipermudah. Itu kurang lebihnya. Iya, betul. Selainnya apa yang disampaikan oleh Pak Pardi juga ini berkaitan dengan analisis dampak lingkungan, Pak. Jadi izinnya itu apa diperbolehkan atau tidak gitu kan. Jadi perusahaan ketika mau mendirikan sebuah perusahaan yang dimana itu berkaitan dengan lingkungan, biasanya
pemerintah akan menguji dulu secara klinis gitu kan, dianalisis dulu apakah dampak lingkungannya itu analisis dampak lingkungannya itu dari mulai segi pencemaran udara, polusi dan lain sebagainya, air gitu kan, apakah berdampaknya signifikan atau tidak. Apabila memang menimbulkan polusi itu akan tidak dikeluarkan izin, apabila itu aman untuk masyarakat gitu kan, itu boleh dikeluarkan izinnya. Ya, betul. Cuman ya, Bu, Baik. Iya, nggak apa-apa. Baik, Pak Pardi, yang tadi Pak Pardi sampaikan itu di wilayah Kota Serang itu udah ada perdanya, Pak? Atau itu saran dari Pak Pardi aja? Ini Bu, masyarakat yang ujung muara itu kan punya apa namanya empang-empang tubuh bahkan tercemar pada mati. Bahkan mereka Iya, beliau-beliau betul. itu demo. Tetapi Betul, ya mungkin betul. ada mungkin karena perusahaan ini besar, Bu, se-Asia kan, Indoviat itu kan se-Asia ya Ya. untuk yang di Serang ini. Oh, Mungkin terlalu kuat jadi juga perdanya udah kemungkinannya. ada ya Pak Pardi Ada ya? Bu, dari awal juga ada. Bahkan tiap mungkin berjenjang Bu ya, atau per bulan ataupun berapa itu ada cek dari balai apa tuh yang tes air itu ya. Hal itu ada tim itu biasa saya cek, saya lihat juga. Tapi tetap kan masalahnya airnya ini kan tetap aja hitam. Yang jelas warga biasanya yang jauh nun di sana Bu ya, di muara sana dekat kan, dari segi minum untuk mandi dari situ sekarang sudah nggak bisa lagi Bu, udah hitam gitu. Iya. Pemerintah sih sigap sebenarnya, pemerintah mah, cuman kan kita nggak tahu ya, dan juga kita nggak mau tahu gitu pada dasarnya, hanya kita bisanya protes saja. Mungkin pemerintah juga sudah berupaya, termasuk pengusaha juga sudah dialog lah, mungkin berupaya, tapi tetap kan warga yang berdampak gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Pardi untuk informasi keadaannya, untuk empati ya, ikut merasakan kepada warga yang terdampak dari pencemaran udara dan pencemaran air ya Pak ya. Baik. Baik, kembali kita tampung dulu, nanti kita bahas berdasarkan teori ya teman-teman ya, sampai ketemu minggu depan. Baik, itu adanya, itu nyatanya. Iya. Yang pasti tadi juga Pak Pardi bahwa sampaikan pemerintahnya memang sudah sigap, tapi kenyataan dan keadaannya tidak sesuai yang seperti kita harapkan. Baik, untuk ada contoh lain mengenai lingkungan selain Perda misalnya, atau ada permasalahan lain yang mau diceritakan? Masalahnya Bu, banyak banget Bu, kalau untuk berkaitan dengan lingkungan ya, terutama untuk galian C gitu kan. Nah, itu juga akan menimbulkan akibat yang sangat fatal gitu bagi masyarakat sekitar, karena kan galian C ini berkaitan dengan sumber daya alam, misalnya kayak semacam pertambangan pasir, kemudian batu-batuan gitu kan, galian C itu. Jadi apabila itu apabila masyarakat dan juga pemerintah setempat gitu kan tidak melakukan koordinasi yang baik, begitu pula dengan sektor swasta, mungkin ini akan berdampak buruk gitu kan, dan akhirnya akan terjadi bencana-bencana gitu. Jadi dalam hal ini pemerintah juga harus menggulirkan suatu kebijakan yang sangat istilahnya sangat inilah gitu, betul-betul ketat ya untuk memberikan sebuah izin bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang berkaitan dengan lingkungan gitu loh, terutama dilihat dicek terlebih dahulu analisis mengenai dampak lingkungannya seperti apa gitu kan, karena lingkungan ini cukup lumayan luas ininya Bu, gitu loh. Terima kasih. Bahasannya, baik. Ya, terima kasih. Baik, ya. Jadi peraturan-peraturan ya, kembali ke peraturan ya teman-teman ya. Kalau ini contoh bukti nyatanya mungkin pembangunan bendungan mungkin ya. Baik, selanjutnya kebijakan sosial. Pengelolaan sampah. Iya, pengelolaan sampah. Betul. Kebijakan sosial, mengelola program-program bantuan sosial, perlindungan anak, perawatan lanjut usia, dan rehabilitasi sosial. Baik, saya nggak mau bahas ini. Pasti banyak permasalahan juga terkait kebijakan sosial. Oke, kita skip. Nanti kita bahas minggu depan ya, teman-teman ya. Hukum dan keadilan. Ini yang kita bahas itu adalah fokus administrasi publik dan
Betul, banyak sekali permasalahannya yang ada ya. Baik, kita juga membahas tentang hukum dan keadilan, menegakkan hukum, menjaga keadilan, dan memberikan akses yang adil ke sistem peradilan. Baik, oke. Nah, prinsip-prinsip administrasi publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Ini juga akan dibawa pada nanti pembuatan kebijakan, formulasi, implementasi, evaluasi. Jadi prinsip-prinsip dasar kita sebagai administrator di bagian publik itu mulai dari perencanaan tadi, kalau misalkan kata Bu Nung kan diceritakan dengan jelas ya, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi ya. Baik, di sini prinsip-prinsip dasar administrasi publik adalah seperangkat nilai dan standar moral yang harus dipatuhi oleh pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Kepentingan umum, administrasi publik bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti pengambilan keputusan dan tindakan administratif harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, transparan, prinsip transparansi menuntut agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik dilakukan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang menuntut bahwa pemerintah dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik serta lembaga-lembaga yang berwenang. Ya. Oke, setuju? Ada yang mau didiskusikan? Pak Bagus, Yulian? Lanjut, Bu, lanjut. Oke. Efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan. Administrasi publik harus berusaha untuk mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Ini berarti mencari cara untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang terbatas. Keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua warga negara tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial, ekonomi mereka. Partisipasi publik. Administrasi publik harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Prinsip lagi, ada integritas. Integritas merupakan prinsip fundamental yang menegakkan pentingnya kejujuran, etika, dan moralitas dalam perilaku dan tindakan administratif. Profesionalisme administrasi publik juga harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan tepat untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Penghargaan terhadap hak asasi manusia. Administrasi publik juga harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia. Ini nilai-nilai luhur ya teman-temannya yang harus kita miliki. Jadi kita harus berpikiran untuk kepentingan umum. Jadi kepentingan publik, mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Kalau tadi kita bicara tujuan di awal, tujuan untuk kesejahteraan sosial, itu berarti caranya adalah dengan ini. Jadi kalau gimana sih caranya? Yaitu kita harus mendahulukan kepentingan publik. Kita juga harus transparan, kita juga harus akuntabilitas, harus efisien dan efektif, harus adil dan kesetaraan, harus partisipasi publik, memberikan kesempatan kepada masyarakat, harus memiliki integritas, profesional, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Jadi caranya ini semua ya teman-teman ya. Kalau misalkan tujuan kita tadi adalah kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai yang harus kita miliki. Oke, di sini kita lanjut konsep prinsip administrasi publik.
merupakan perangkat nilai, norma, dan panduan yang membimbing tindakan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik. Konsep ini mencakup berbagai aspek, nilai-nilai dan tujuan dari Indonesia. Pengembangan kebijakan publik, penerapan prinsip administrasi publik memastikan bahwa kebijakan tersebut mengutamakan kepentingan umum. Jadi tugasnya DPRD nih, tugasnya DPRD itu adalah pengembangan kebijakan publik. Jadi menyusun peraturan-peraturan terbaru, ya, serta melibatkan partisipasi publik yang luas. Oke, transparansi dan akses informasi. Pemerintah harus menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada publik tentang kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program-program pemerintah. Jadi, transparansi dan akses informasi, pemerintah harus informasi yang jelas dan peningkatan kualitas layanan publik. Penerapan prinsip administrasi publik memerlukan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain dengan mengutamakan penanganan keluhan dan pengaduan. Pemerintah harus menyediakan saluran yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan. Nah, ini pengelolaan sumber daya secara efisien. Pengelolaan sumber daya secara efisien tadi ya, efisien dan efektif. Pengawasan dan evaluasi. Pengembangan sumber daya manusia. Administrasi publik harus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, seperti pelatihan dan pendidikan, untuk memastikan bahwa pejabat publik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ya, kan ada jenjang karir ya. Jadi pengembangan sumber daya manusia itu seperti itu. Tujuan prinsip-prinsip administrasi publik. Yang pertama adalah tujuan yang dari awal, yang harus terpatri dalam diri teman-teman, bahwa kesejahteraan masyarakat. Jadi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilihat lagi kanan kirinya, sudah sejahterakah? Salah satu tujuan utama dari prinsip administrasi publik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dilakukan melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas efisien dan merata bagi semua warga negara. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Mulai dari diri teman-teman semua, mulai dari bidangnya masing-masing. Kan ada yang dari di PUPR, ada yang di sekolah, ada yang di kelurahan, itu mulai dari diri ambil porsinya masing-masing yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, membangun kepercayaan dengan menerapkan prinsip seperti transparansi. Ya, rahmatullah. Sorry, Bu. Maaf, Bu. Iya. Seperti transparansi, akuntabilitas, ke partisipasi publik. Tujuan administrasi publik adalah membangun kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik, mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, integritas dirancang untuk mengurangi resiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam administrasi publik. Baik, silakan. Ada yang mau menanggapi? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Lanjut. Ini pengelolaan sumber daya publik. Menurut pendapat ahli, seorang ekonom publik mengemukakan bahwa sumber daya publik adalah sumber daya yang dimiliki oleh negara. Iya. Disediakan untuk masyarakat. Iya. Seorang ekonom yang juga penerima Nobel berpendapat bahwa sumber daya publik adalah sumber daya yang dikelola oleh atau dimiliki oleh pemerintah atau negara dan digunakan untuk menyediakan layanan dasar atau kebutuhan masyarakat. Iya. Menyatakan bahwa
seorang ilmuwan politik menyatakan bahwa sumber daya publik mencakup segala hal yang dimiliki oleh pemerintah atau dianggap sebagai kepentingan umum, termasuk infrastruktur, layanan, dan kebijakan. Ya. Infrastruktur jalan raya, jembatan, sistem transportasi umum. Ya, ini. Sumber daya publik mengacu pada berbagai aset. Nah, ini infrastruktur, ini milik publik. Pelayanan publik, aset alam, taman nasional, hutan, sumber daya alam lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk pelestarian lingkungan dan kepentingan umum. Informasi publik, data, statistik, informasi lain yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat diakses oleh masyarakat untuk transparansi. Yang baru kemarin, perhitungan KPU, nah itu informasi publik. Anggaran publik, pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah dari pajak, bea, beberapa cara mengelola sumber daya publik. Perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, pengembangan kapasitas, evaluasi dan pelaporan, pemantauan lingkungan. Beberapa langkah umum dalam pengelolaan sumber daya publik, identifikasi sumber daya, seperti di Pandeglang, sumber daya yang ada. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber daya publik yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah. Ini dapat mencakup infrastruktur, layanan, dana, atau aset lain yang disediakan oleh kepentingan masyarakat. Apa sumber daya? Langkah pertama nih, kalau misalkan aset publik, sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang. Mau ngomong Kabupaten Pandeglang ada Kabupaten Serang, mau ngomong Kabupaten Serang ada juga yang dari Lebak. Oke, karena STIA Banten adanya di Pandeglang, jadi teman-teman Lebak dan teman-teman Serang, kita ke Pandeglang dulu ya. Sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang. Pertama, Sumber daya RSUD. RSUD, Tempat wisata, Bu. pariwisata. Betul, pertama adalah pariwisata. Terus agribisnis juga Bu, dari sektor pertanian itu juga termasuk salah satu aset dari pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Oh, agrobisnis, pertanian ya. Ya, kemudian ada situs-situs cagar budaya gitu, ya itu masuk juga ke pariwisata gitu kan, itu juga termasuk salah satu aset. Kalau untuk aset berupa yang infrastrukturnya yang berupa fisik ya mungkin dari gedung-gedung dari pemerintahan itu sendiri gitu kan, itu termasuk salah satu aset juga yang berupa fisik gitu kan. Gitu. Iya, betul. Kalau sumber daya alam yang kita miliki, air Bu, air. AM Bu. AM. Iya, baik. Ada lagi? Tambang emas, Bu. Ya, betul sekali, tambang emas. Batu bara Bu, batu bara. Galian C. Batu bara Bu. Iya, betul. Galian C ya. Ada tambang emas, batu bara. Taman wisata Ujung Kulon juga termasuk salah satu sumber daya baik ya alam, baik itu hewani ataupun flora dan fauna ya gitu. Iya. Di situ ada Cagar budaya ya. cagar budaya yang harus dilestarikan gitu. Betul. Iya. Berarti banyak kan ya teman-teman ya? Banyak banget sebenarnya Bu potensi di Kabupaten Pandeglang itu, mungkin tinggal sumber daya manusianya aja kali ya yang harus lebih ditingkatkan lagi, yang aware terhadap pengembangan pelestarian gitu kan, untuk ya intinya sih untuk mendongkrak dari peningkatan aset daerah itu sendiri gitu kan, karena kan sebuah daerah akan lebih maju, masyarakatnya akan lebih sejahtera gitu kan apabila PAD-nya itu sendiri juga bisa memenuhi sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemerintah daerah.
Ya, baik. Berarti permasalahannya ada di sumber daya manusianya sendiri. Betul. Pengadaan dan alokasi. Oke, perencanaan. Perencanaan yang cermat diperlukan untuk menetapkan tujuan. Nah, tujuan tadi kan sudah saya catat ya. Pariwisata. Tujuannya tuh untuk apa sih? Kalau yang saya ada enggak sih? Misalnya pariwisata itu kita contoh pantai. Ada nggak sih pantai milik Pemda yang bisa dibuat sebetulnya kayak Tanjung Lesung? Tapi bukan milik Pemda kan? Bukan, Bu. Tanjung Lesung sektor swasta, Bu. Kalau Iya. Pemda itu Pasir Putih kalau nggak salah tuh yang di daerah Carita ya. Itu dikelola oleh Pemda, retribusinya juga oleh Pemda gitu. Iya. Cisolong ya. Perencanaan yang cermat diperlukan untuk menetapkan tujuan. Nah, jadi Pemdanya itu kan walaupun misalkan ada dari sektor swasta juga tetap nanti kan. Saya izin angkat telepon dulu sebentar ya. Ya, Bu. Iya, Waalaikumsalam. Kenapa, Mah? Oke. Ya, jadi pemerintah nih, pemerintah harus bisa merencanakan tujuan yang ingin dicapai dari tadi potensi atau sumber daya yang sudah dimiliki. Nah, pengadaan dan alokasi sumber dayanya seperti apa? Tadi ini termasuk pengalokasian anggaran, personil, dan infrastruktur yang diberikan. Adakah pemerintah, misalnya kita kasih contoh tadi Pantai Pasir Putih gitu, adakah kemajuan atau kalau saya sih yang dinikmati dari Pantai Pasir Putih mungkin cuma bisa berenang aja kan, tapi kalau misalkan pemandangannya karena memang udah banyak warung-warung, jadi kan kita merasa nggak nyaman, ya nggak sih teman-teman kalau ke Pantai Pasir Putih? Kalau misalkan nih teman-teman dari Serang atau dari Lebak, kan masing-masing punya pantai juga ya. Maksudnya kalau lagi main ke Pandeglang nih, mau nggak main ke Pantai Pasir Putih? Sering, Bu. Jarang, Sering. Bu. Ya, Sering. maksudnya sering. Iya, maksudnya suka nggak dengan keadaan Pantai Pasir Putih yang milik Pemda, tapi keadaannya seperti itu gitu. Kurang perawat dalam ininya, Bu. Kurang perawatan, Bu. Perawatan emang Ya. gitu. Nah, betul. Jadi tujuan yang ingin atau sasaran yang ingin dicapainya seperti apa? Nah, itu kan harus ya perbandingan dengan swasta gitu ya. Maksudnya biar ada perubahan. Itu keprihatinan kayak tadi pengadaan. Nah, ini makanya kenapa dalam administrasi pemimpin itu adalah kunci. Leaders is key. Jadi kunci untuk mau merubah atau tidak merubah. Jadi itu keputusannya ada di beliau. Ya. Oke, pengendalian dan alokasi sumber daya. Setelah perencanaan dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan pengadaan. Kebijakan dan regulasi. Bagian ini terlibat dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik. Beberapa contoh indikator pengelolaan sumber daya publik. Transparansi, balik lagi. Transparansi anggaran, kinerja layanan publik, inovasi dan pembaharuan. Nah, tingkat inovasi dan adaptasi dalam pengelolaan sumber daya publik termasuk adopsi teknologi baru dan peningkatan proses untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara pantai tadi lebih nyaman. Padahal kan pantainya menurut teman-teman pantai di Pandeglang sama pantai di Bali sama atau beda? Sama-sama pantai, Bu, cuma beda suasana, Bu. Sama-sama laut kan, sama-sama pantai, tapi beda suasana. Nah, ini tuntutan untuk pemerintah
untuk kita sebagai administrasi publik, bagaimana caranya menginovasi, merubah, pembaharuan. Gimana caranya Pantai Pasir Putih bisa menjadi pantai-pantai seperti yang ada di Bali, kayak gitu. Ini mulai ada kayak kalau teman-teman tahu Pantai Pandan. Pantai Pandan kan lebih ini kan, tapi milik swasta, bukan milik pemerintah. Maksudnya itu kan bagian dari inovasi dan pembaharuan. Kemajuan pembangunan, tingkat kemajuan dan pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan akses layanan. Ya. Ada beberapa pihak yang bertanggung jawab. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah tertinggi. Pemerintah sebagai lembaga yang dipilih oleh masyarakat memegang tanggung jawab utama dalam mengelola sumber daya publik. Pemerintah bertindak sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan. Yang kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif sebagai parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya publik dengan pembuatan undang-undang. Oke. Yang ketiga, pegawai pemerintah semua ya. Masyarakat, nah teman-teman, kita juga termasuk ternyata harus bertanggung jawab terhadap aset publik. Dalam pengelolaan sumber daya publik, partisipasi aktif, pengawasan, dan pengawalan terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah adalah kunci untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya publik mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Organisasi non-pemerintah, seperti LSM ya, sebagai pengawas independen. Swasta, sektor swasta juga dapat menjadi mitra dalam pengelolaan sumber daya publik, terutama dalam pengelolaan infrastruktur, penyedia layanan. Oke, udah selesai teman-teman. Kita lanjut yang pertemuan ketiga, atau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kayaknya harus offline deh, Bu. Komplain kemana? Offline Bu. Oh, Offline. offline. Iya, nggak seru ya online mah ya. Bu. Iya, Bu. Kalau boleh Ibu, punten kalau boleh usul nih, Bu. Ah, kan di pertemuan kelima ya, pertemuan kelima kan itu online lagi ya, Bu ya. Iya. Kalau nggak salah. Ini kalau boleh usul ya Bu ya gitu. Jadi gimana kalau misalnya apabila kita-kita nih yang misalnya bersedia hadir untuk offline, misalnya datang ke kampus gitu kan yang ke rumahnya sekitaran Pandeglang lah gitu kan. Oh iya, Bisa baik. mengikuti perkuliahan Tapi sesama iya kita. betul. Nah, Tapi yang tidak jauh memberatkan misalnya juga bisa untuk yang online. jauh. Iya betul. Baik. Oke. Masukan Betul, diterima. betul. Iya, baik. Iya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk pertemuan kelima kita offline ya, tidak online. Tapi untuk teman-teman yang jauh tidak merubah apapun. Teman-teman juga tetap bisa ikut di online dan tetap juga bisa, kan kemarin sudah diakomodir kan, sudah diakomodir oleh kampus. Teman-teman juga menyaksikan bahwa suaranya terdengar. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa langsung juga teman-teman buka open mic-nya, nanti bisa langsung bicara ya. Oke. Baik, masih ada waktu 30 menit teman-teman. Saya izin absen ya, sambil teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Saya kembali ke nomor 1, absensinya. Pak Aep Abdurrahman ada? Ada Bu, ada. Oke, stop share dulu. Pak Aep, oke. Baru gabung, Pak? Tadi 8:30. Oh. Nomor 2, Afriza Mahyarah.
Halo Afriza. Petian. Halo. Iya kabar ya. Kabar Monitor. baik. Afriza nggak ada ya, Afriza ya. Nggak ada, Bu. Yes, Ahmad monitor. Fauzi Hendra, nggak Ahmad ada ya. Fauzi ada nggak? Ajib, Pak Ajib. Hadir, Bu. Sehat ya Pak Ajib ya. Mana sih Pak Ajib? On cam semua. Dulu, Pak. Siap, Bu, hadir. Oh iya ada Pak Ajib. Oke, sip. Amarudin, Pak Amar. Pak Amar nggak ada ya. Nggak ada, Bu. Mas Bagus ada ya tadi. Bu, Suherman baru masuk. Siapa? Pak Herman. Suherman. Ya, Pak Suherman izin ya, dulu. nanti tunggu ya Pak Suherman ya. Selanjutnya Pak Dayatullah nggak ada. Hadir. Ya, Bu. Oke, Pak Dayat. Tangannya Hadir. pada ya. Waktu pertemuan ke-1 nggak masuk ya Pak? Enggak, sakit, Bu. Oh iya. Baik. Ini kan kesempatan online semua nih, Bapak. Ini teman-teman Bapak di kelas karena kita ini adalah penggabungan. Ya, jadi selain anggota polisi juga ada teman-teman lain Pak yang fungsional dan struktural, pekerjaannya macam-macam Pak. Jadi mudah-mudahan ya bisa membersamai bareng-bareng teman-teman, kompak selalu sampai nanti di tugas akhir sampai wisuda bareng-bareng, baik Amin. yang offline dan online ya. Baik. Dayat, oke. Dewi Marliana ada? Nggak ada ya. Dewi Nur Safitri Nggak ada, Bu. hadir. Dewi hadir, Bu. Dewi Marliana mana? Tadi keluar lagi itu, Bu. Oh, kalau Dewi Marliana dari mana, Bu? Dari Polres, Oh, dari Polres. Polres mana, Bu? Mas Lebak. Oh, Polres Lebak. Tadi ada ya? Tadi sempat masuk terus nge-lag dia keluar lagi. Oh, baik. Selanjutnya, Diah Jarsiah. Bu Diah Nggak ada, ada? kan, Bu. Nggak ada ya, oke. Nggak. Selanjutnya, Pak Anjat. Pak Anjat belum masuk. Panjat. Sudrajat kan, Bu. Tadi ada pesan, Bu. Masuk. Keluar lagi. Anjat Panjat udah ada, masuk, Bu. tapi nggak ada suaranya itu. Ya, Pak Oke. Injat nggak ada suara, Pak Hendra juga nggak ada suaranya katanya, Bu. Oke. Selanjutnya, Bu Nung ada. Pak Heriawan. Pak Heri? Pak Heriawan ada Hadir, ya? Bu, hadir. Ada. Oke, siap. Ya. Pak Heriawan masih di Panggarangan, Pak. Masih, Bu, masih. Tapi Oh, sekarang udah pulang sih. di mana rumah, Pak? Rumah di Kecamatan Cikesik, Pandeglang nih, Bu. Oh, lumayan juga. Tapi sama-sama ada yang dari Malingping juga kok, Pak, teman Bapak. Jadi bisa Ya, kalau siap. misalkan nanti ada waktu minggu depan offline ke kampus main ya, Pak ya. Siap, Sekalian insya Allah, ya, Bu. silaturahmi. Insya Allah. Siap. Baik. Teh Ima Rohimah. Hadir, Bu. Oke. Kevin Ardi Prama. Hadir, Bu. Oke. Lutfi Wandadilah. Lutfi nggak ada, Bu. Lutfi nggak ada ya. Lia ada ya, Teh Lia ya. Ada, Bu. M. Abdul Aziz, Pak Aziz tadi ada ya. Ada, Bu. Halo, Bu. Ketinggalan Pakai di gunung. pengguna Zoom. Iya, Bu. Sorry, Bu. Maaf, Bu. Aziz di mana? Di Jakarta, Aziz? Iya, Bu. Oh, Papua. masih kerja, Aziz.
Enggak libur, cuma nggak pulang, Bu. Oh. Pak Helmi Rukansyah. Helmi. Helmi nggak ada ya? Helmi. Muhammad Wildan. Muhammad Hadir, Wildan. Bu. Hadir. Mana? Hadir, Bu. Oke, siap. Muhammad Dian Nugraha. Muhammad Dian Nugraha ada? Ada, Bu. Muhammad Habibi Abdi. Hadir, Bu. Muhtiar ada. Muhtiar rajin ya. Hadir, Bu. Tadi salah kamar jam berapa tuh? 5 menit, jam 8 lah. Orang ganteng rajin. Pelanggaran itu, Bu. Salah kamar tuh, Bu. Nawaf Aditya. Nawab hadir, Bu. Tadi salah masuk room. Terus kemana sekarang? Ada, Nah, Bu, itu sini, dia. Bu. Tuh ada. Oke. Pardi. Lalu, Bu, itu, Bu. Pak Pardi ada? Oh, ada, Bu. Yang sering komen saya, Bu. Sehat ya Pak di sekolah ya Pak? Masuk Pak. Libur, Bu. Oh, Banyak cahayanya, Bu. Pak Purwanto. Pak Purwanto ada? Purwanto nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada ya. Razbi Satya. Rasbi hadir, Bu. Lagi di jalan. Oke. Mana Teh? Nih. Sama-sama dari Lebak ya Teh Suhartini ya? Iya. Iya, Polres Lebak semuanya itu, Bu. Oh, Reva Revasmi nggak ada ya? Rinaldo Pratama. Rinaldo nggak ada. Oke, Rio Febrianto. Pak Rio Rizal. Rio Rizal. Ada. Nggak ada. Rio. Nggak ada ya Rio ya? Nggak ada, Bu. Adanya Rio Febrianto, Bu. Mana Rio Febrianto? Oke, Rio Febrianto ada. Tapi Bu lagi ada sedikit tugas Ibu izin. Ya, masih di Tangerang Pak. Jawa Timur, Ibu. Oh, di Jawa Timur. Oke. Rizda Nur Indrianti. Bu, hadir. Rizan Ardi Laksana tadi ada. Hadir, Bu. Oke. Rizky Aji Pangestu. Hadir, Bu. Hadir. Rosi Juliana Rafita. Hadir, Bu. Tadi, Bu, ada. Hadir. Oke, belum dipanggil Teh. Kayaknya Teh Suhartini jadi koordinator aja Teh. Iya, Bu. Jadi koordinator yang buat teman-teman di Polres. Oh, iya, Bu. Ya, Bu, dia ketua kelas kita, Bu. Oh, gitu. Ketua kelas itu, Bu. Oke. Teh Serin Rizky Amelia. Hadir, Bu. Oh, suami kamu. Bocor. Serin mana Serin? Hadir, Bu. Oke. Oh. Enggak kayak ngarep kan kepala. Sidna?
Sidna Susilowati. Ada, Bu. Oke. Sidna? Ada, Bu, ada. Ada. Sonya Adi Pratiwi. Hadir, Bu. Oke. Suci Indah Sari. Hadir, Bu. Suhartini ada dong. Ketua Hadir kelasnya. dong, Bu. Mana sih teh open camp teh? Pengen lihat. Aduh, sambil masak, Bu. Jangan, Bu, sambil masak. Masak apa teteh? Waduh. Itu di kantor komandan kita itu, Bu. Ya ampun. Sohendra. Pak Sohendra? Pak Suhendra tadi ada, Bu. Ada ya, iya. Cuman nggak ada suaranya. Pak Suherman Siap, Bu. hadir ya. Bapak mana mukanya? Kusut, Bu. Yang paling ganteng, Bu. Pak Herman. Kusut, Bu. Kusut. Pak Wahyu Hidayat. Ada Wahyu Hidayat? Hadir, Bu. Ambil jarit bekas. Hadir, Bu. Iya. Cokening sore. Wahyudin? Pak Wahyudin mana? Pak Wahyudin hadir nggak? Ya, ada. Pak Wahyudin? Nggak ada ya? Bunuh. Ya, Pak Wahyudin ada nggak? tadi sempat masuk, Bu. Sempat chat juga, cuman nggak ada suara juga sama kasusnya. sama Pak Hendra, sama Pak Oke. Ijat. Pak Wandi Winata. Hadir, Bu, hadir. Udah digawe si anu. Seniman Juhan. Yuda Adi Permana. Digawe bayar apa? Yuda Adi Permana. Yulianto Nugroho. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Kalau Pak Yuda nggak ada. Yuda Pak tadi Yuda? pagi masuk, Bu. Cuma dia dinas ke Ciboleger. Oke, baru mau manggil Teteh. Oke, selanjutnya ada yang belum kepanggil Pak Asep ya? Pak Asep hadir, Pak Asep. Tadi ada Pak Asep. Selain Pak Asep, ada lagi? Sabit, Bu, Yang belum? Asep hadir, Bu. Sabet belum, Bu. Sabet udah. Riza Nandi kalau nggak salah belum deh. Nizan Ardi udah. Udah ya? Bu, saya, Bu. Dewi Ya. belum, Bu. Dewi. Dewi Siapa? belum, Bu. Dewi. Dewi Marliana. Siap. Udah. Oh, udah. Rasbi hadir ya, Bu. Rasbi. Siap, Bu. Makasih. Oh, Rasbi hadir. Hadir, Bu. Lagi di jalan, izin, Bu. Oke. Ada lagi? Ibu? Oke, sudah cukup ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya tutup ya pertemuan kali ini. Nanti diskusinya kita lanjut pekan depan sebelum UTS. Baik. Ya, terima kasih. Mari kita bersama tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya, teman-teman. Monggo Benung, dipersilahkan. Iya. Jam 10 gabung. Pak Pardi, izin lab. Ya, sami-sami, sarua, orang izin. Pak Pardi, ke mana Pak Pardi? Pak Pardi, ke mana Pak Pardi? Pak Pardi, monitor. Ya, Pak Dayat. Sehat. Alhamdulillah, Pak Dayat. Yuk, kita live.
Yo, 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 yo. Pak Herman, Pak Herman. Buka Pak Herman. Hmm?